Balikpapan sekolah negeri itu gratis. Tapi kan ada biaya baju. Iya, Bajunya gratis. Tapi kan nggak dipakai, Pak. Iya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uncle Gali featuring Yudi apa? Babe aja, Babe. Babe TOBS bacanya TOBS. bos. Aduh, apa kabar Mas Gali? Alhamdulillah sehat. Ini kan channel gua, aku yang nanya dong. Oh iya. Tapi karena ini featuring, semua boleh nanya. Coba boleh aja ya. Sip. Oke. Setelah pandemi berlalu sebenarnya ya. Iya. Kita Uncle Gali itu punya 10 video terakhir. 10 video terakhir. Ya, hari ini kita buat konsep yang berbeda. Konsepnya Featuring. adalah featuring ya. Ya, kalau orang kan tandem apa nggak usah. Karena kita anak band. Kalau anak band mah bebas ya. Ya, bebas ngerokok nggak sih? Ini saya ngerokok. Cuman mereknya kenapa sih harus ngerokok ya? Sebenarnya rokok itu sugesti aja atau memang nikotin itu membuat mood lebih baik ya? Sugesti. Jadi Rokok itu sugesti. buat kalian Sugesti yang enak. belum pernah mencoba rokok, nggak usah. Nggak usah. Karena sugesti itu. Rokok itu enak. Ya. Kalau udah enak susah berhenti. Betul. Iya kan? Rokok itu mengakibatkan kanker. Iya. Kanker keluarga. Bener. Mitos nggak itu ya? Enggak. Memang kenyataan rokok. Orang yang sehat banyak yang juga duluan mati, Pak. Berarti mitos kan? Mitos, Kanker iya. kan? Iya, umur mah kan Nakut-nakutin aja. di tangan Tuhan. Ya. Betul, bukan di tangan Bukan di tangannya Kotak rokok. ini apa ayam sampurna bukan. tapi nggak usah diikutin ya. Kita hari ini ngobrol bebas sih sebenarnya. Iya. Lama nggak ketemu sama Babe nih. Babe, iya. Babe ini dia adalah kepanjangannya apa Babe? Barang bekas. Berarti dia barang bekas. Iya, saya barang bekas. Nah, jadi ya itu, saya tuh seneng ngumpulin barang bekas. Tuh, gedung ini penuh gara-gara dia. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka pernah ke gedung kreatif, Bekopian dulu ya. Dulu Bekopian. Iya. Nah itu banyak banget barang-barang sejarah sih sebenarnya kalau aku bilang. Barang sejarah, barang berhistori, ya kan ada ceritanya. Histori itu kan bukan sejarah, tapi histori. Iya. Histori bukan sejarah, Bos. Iya. Tapi histori. Tapi histori. Sejarah itu. Iya. Nah, jadi barang-barang bekas ini sisa-sisanya. Iya, di Di ruangan kuliah ini. juga ada kaset, ada tempat kasetnya, nih radio tip ada gitu. Banyak macam-macamnya. Banyak. Kenapa sih kita suka dengan barang-barang seperti ini? Karena kita ngelihat sejarah itu penting ya, Bro ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat sistem pendidikan dengan sejarah yang aku bilang sekarang itu kurang banget. Betul. Bener gak sih? Betul. Dulu kita ada PSBB. PSPB. PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Bangsa. Kalau PSBB, pembatasan skala berskala bersama-sama. Malah yang singkatan yang baru ini saya lupa Pak. PPKM Mikro. Eh, Ya, tapi kita nggak bahas itu dulu. Karena udah banyak yang ngebahas. Udah banyak. Udah kita banyak bahas ngebahas, tentang paling ya itu aja jawabannya. itu lagi ujung-ujungnya apa namanya PPKM. PPKM. Tapi Lapangan Merdeka masih rame. Itu sun. Nggak usah kita bahas. Kafe-kafe rame. Ya harus lah. Aku Iya. nggak makan. Sistem pendidikan. Aduh, sistem pendidikan ini yang lagi rame sekarang Pak isunya nih. Benar. Bukan Iya. hanya sekedar PSBB tadi, bukan PPKN. PPKN ya. Dulu kan PPKN, sekarang PPKM. Iya. Dulu PSBB, sekarang PSBB. PSBB. Nah, yang paling parah sekarang kayaknya yang lagi rame, sempat demo ya minggu lalu ya. Ya, para ibu-ibu, mama ada ini ya, karena memang kondisinya sekarang kalau kita perhatiin agak ribet ya untuk urusan sekolah ya, dibandingin zaman kita dulu. Zaman kita itu, Zaman kita Di mana aja bisa seangkatan ya? sekolah. Iya. enggak, kayaknya itu apa sih? Di mana aja boleh sekolah kan? Di mana aja boleh sekolah. Iya kan? Tidak ada zona, tidak ada apa namanya yang pinter-pinter tuh. Nah, itu Apa yang namanya? punya kegiatan olahraga apa segala macam, ekskul. ekskul atau Ya. itu. Nah, Dulu masuk-masuk aja. masuk aja. Karena Nemnya nggak masuk, dimasukin. dimasukin. Kadang-kadang nem nggak masuk, ya PC-nya duluan masuk, komputernya masuk duluan. Dulu nggak pakai PC. Dulu nem kan Iya. nilai Eptanas murni. Maksudnya? Nem.
pintu belakang kan PC itu. Dapat bangku. Kalau pintu belakang dari zaman dulu sampai sekarang itu masih ada. Tapi dulu PC duluan masuk. Akhirnya duduk, tapi sekarang PC duluan masuk belum tentu duduk. Iya benar. Itu bedanya. Iya. Dan itu jadi sistem yang agak ribet sih. Ribet. Ya? Yang dulu enggak, yang sekarang yang ribet. Iya, sekarang tuh jadi ribet banget kayaknya. Iya. Mau gimana banyak ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya kemana tapi ya pada saat ribut ya? Enggak, kalau itu kan saya sih sebagai bapak-bapak kadang-kadang itu ibu-ibu aja deh gitu. Kalau bapak-bapak gampang dinego, Pak. Betul. Iya. Udah Pak pindah ke sebelah lain, tempat sekolah lainnya juga bisa. Jadi memang sistem yang ada sekarang ini ngebuat semua menjadi kompleks ya. Secara tujuan mungkin awalnya tujuannya untuk apa ya? Yang mempermudah ya. Pasti semuanya kebijakan-kebijakan dibuat untuk mempermudah. Tapi kan dengan berjalannya waktu kan nggak jadi sesimpel itu gitu. Nggak jadi sesimpel itu. Emang ngerasain ribetnya gimana sih? Untuk yang sekarang, kalau yang dulu udah jelas kan, kita bisa masuk ke sekolah mana aja selama name-nya masuk, ya kan? Sekarang yang negeri ya. Kita bicara negeri. Sekarang yang dulu kan ada istilahnya apa passing grade ya, atau nilai yang pagu yang terendah bisa masuk ke sekolah itu. Ya. Nilainya berapa? Dikasih tau duluan. Iya, kamu dengan minimal name segini bisa masuk. Jadi kita udah nggak mikir lagi, udah ngaca duluan. Nggak mungkin saya dengan name rendah akan masuk ke sekolah favorit ini. Tapi udah langsung pilih. Tapi kalau sekarang karena dengan adanya sistem zonasi, mereka merasa mempunyai oke, nilai saya nggak terlalu tinggi, tapi kayaknya saya bisa masuk ini karena zona saya di sini, gitu. Nah, tapi ternyata dengan dibuatnya zona ini nggak seefektif yang dibayangkan. Itu menurut kita. Menurut Anda. Kalau menurutku efektif aja, nggak ada antrian. Tapi demonya yang nggak efektif. Emang lihat. Demo mau wajar, Pak. Apa? Demo mau wajar. Makanya nggak efektif jadinya kan. Katanya PPKM. Kok ada demo? Iya. Jadi nggak efektif untuk masa pandemi seperti ini. Ya mungkin dengan adanya sistem itu maksud tujuan pemerintah mungkin ya. Mempermudah di rumah aja, dalam artian tuh daftar kan online. Betul. Benar kan? Betul. Terus juga jarak rumah itu akhirnya mengurangi kos. Iya. Benar nggak? Betul. Jadi cuma jalan kaki. Kalau kita kan bisa aja di Bayangkara, tinggal sekolah di Dam, SMP 7 nggak mungkin kan jalan kaki kan? Betul. Nah jadi ada kos-kos yang memang terpotong. Betul. Tapi masalahnya kenapa sih bangkunya nggak ditambah? Kan gitu. Betul. Zonasi ini sebenarnya kan mengakomodir murid-murid di sekitar sekolah. Ya. Bangkunya yang ditambah atau bagaimana? Apalagi kita ngomong masa pandemi. Iya. Ya paling nggak setahun sampai 2 tahun lah. Setahun 2 tahun ya, mulai dari hitungan sekarang ya. Dari sekarang lagi, berarti total 3 tahun. 3 tahun ya. Iya kan? Iya. Setahun 2 tahun ke depan, otomatis kan dari rumah. Paling mentoknya 50-50. 50-50. Nah, mestinya kan 50-nya itu bisa dari kapasitas 40 nih, mestinya. Iya. Karena nggak sekolah, jadi kapasitasnya jadi cuma 20. Kan sayang. Betul. Kenapa nggak ditambah jadi 30? 30. Yang 30-nya di rumah, total jadi 60. Nambah 1 kelas, nambah 10 murid. Betul. Gimana penerimaannya? Benar. Walaupun itu tidak diperhitungkan juga kan tetap sekolahnya di rumah, Pak. Iya, makanya kan. Kenapa nggak dibuka gitu? Mumpung masih pandemi. Iya. Kan selalu pandemi jadi alasan. Iya. Kalau saya sih berpikir gini. Ini kita bicara pandemi ya. Kita di kondisi pandemi. Ntar ya rambutku agak turun. Oh iya. Begini lehernya sakit. Nah, digituin. Kita bicara kondisi pandemi untuk sekolah. Betul. Kita ini udah didoktrin kalau sekolah itu penting. Bener. Seperti agama. Ya kan? Orang lahir udah beragama gitu kan. Tapi saya nggak mau ngomongin agama gitu kan. Bahaya. Karena kita orang beragama. Iya betul. Kita udah tahu. Ya. Sekolah itu penting, doktrinnya dia seperti itu. Jadi kalau saya berpikir gini, bukan seharusnya, bisa dipertimbangkan, bisa dibahas, bisa dibicarain oleh petinggi-petinggi nih di dinas. Jangkung. Harusnya, tuh jadi ngomong harusnya kan? Nggak harusnya sih Pak, gitu. Sekolah di kondisi pandemi ini terima aja semua, gratis. Jangan juga gratis. Gratis Pak. Balikpapan sekolah negeri itu gratis.
Tapi kan ada biaya baju. Iya, Bajunya gratis. Tapi kan nggak dipakai, Pak. Iya juga ya. Jadi nggak usah ada baju. Iya. Benar juga. Kan Balikpapan ini udah sekolah gratis untuk negeri, ya kan? Sekarang gratisin aja semua, jangan ada yang tidak bersekolah. Kalau memang sekolah itu penting. Karena hak warga negara loh. Karena hak dilindungi undang-undang kan? Dilindungi undang-undang untuk mengecam pendidikan. Betul, Bang. Ya kan? Gratisin aja. Kita prediksi 1-2 tahun ke depan masih begini kan? Udah gratisin dulu, bikinlah dinas pendidikan itu link-link pelajaran apa melalui apa, kirim ke WA grup, mereka belajar di situ semua ya, kasih tugas dan mereka belajar di rumah. Tapi itu yang pertama. Untuk operasional sekolahnya sendiri nggak ada berarti? Memang dari dulu operasional. Gajinya guru gimana? Loh, memang kita tidak ada SPP, Pak. Balikpapan gratis. Balikpapan gratis loh sekolah. Hebat dong ya? Negeri, iya. Ya. Kecuali kita bicara swasta beda lagi ya. Kalau negeri gratis, untuk Balikpapan nggak tahu kota lain. Jadi sebenarnya dengan dia menggratiskan itu semua, ya tidak merubah apa-apa, gaji guru tetap jalan, orang ada anggarannya, ya kan, semuanya berjalan. Gratisin, jadi semuanya bisa sekolah. Terlepas itu nanti dia, ya maksudnya si dinas pendidikan itu tinggal ngasih. Tadi itu saya bilang link-link pelajaran tinggal dikirim ke mereka pelajari itu semuanya. Tapi kualitas pendidikan mungkin akan berubah, akan berbeda. Betul, ya itu kan berubah karena pandemi, Pak. Ya, pandemi ini memang banyak isunya yang memutus satu generasi. Ya. Banyak banget itu, dan itu terbukti ya secara sosial. Itu jelas kok untuk teman adik-adik kita kan. Betul. Mereka nggak sekolah, secara interaktif sosial mereka berkurang banget. Iya. Jatuh-jatuhnya digital, gadget. Iya. Budayanya pasti hancur. Yakin nggak sih itu? Betul. Ya. Iya. Cuma itulah memang kondisi pandemi yang kita nggak bisa apa-apain. Kalaupun ini sekolah tidak digratiskan, tetap bayar, maksudnya gitu. Tapi maksudku gini posisinya loh. Kita kekurangan sosialisasi mereka kan. Pasti. Maksudnya sudah pasti berteman. Padahal tapi mereka di luaran, di rumah masih berteman juga, masih ada jalan-jalan juga. Iya. Cuman sosialisasi di sekolah aja yang nggak ada gitu. Tidak terkontrol kan. Tidak terkontrol. Ya. Kalau di sekolah kan ada guru. Itu dampak-dampak lah ya. Dampak-dampak yang memang sudah harus kita jalanin ya, dan dampak seperti itu. Tapi dampak yang tidak diterima anaknya ini di sekolah itu besar banget. Besar banget. Ujung-ujungnya anak itu akan nganggur. Nganggur. Betul. Akan banyak dia nggak ada kegiatan lah sekolah, nggak jenjang pendidikannya terputus. Betul. Jadi nanti anak kelas 1 di tahun depan itu mungkin umur 8 tahun. Iya kan? Kelas 1 8 tahun. Iyalah. SMP udah kumisan dia. Makanya kan. Iya, betul. Karena kayak zaman Rano Karno dulu. Sekarang ini kan itu kan aneh gitu loh. Iya. Aku sih berpikirnya juga selain misalnya gratis tadi lah ya, itu satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Mungkin bisa dilakukan, Pak. Karena memang tidak ada apapun yang dikurangi kalau menurut saya. Tinggal karena apa? Dengan kondisi seperti ini sekarang, maaf kata tadi yang kita ngomong pintu belakang itu berjalan. Masih berjalan. Itu. Sekarang anak yang tidak keterima, jadi anak yang tidak keterima di sekolah ini mau otomatis harus masuk swasta. Ya. Mungkin dia tidak terlalu pintar, jadi nggak bisa masuk ke sekolah itu. Otomatis masuk swasta. Di swasta sekarang untuk masuk aja bayar resminya udah mahal. Nah ini sebenarnya ya kenapa sih nggak disubsidiin swasta? Iya benar. Kenapa sih nggak disubsidiin dengan kondisi seperti ini loh? Dengan banyaknya yang bermasalah di masalah zonasi, ujung-ujungnya mereka nggak sekolah. Katanya Menteri Pendidikan baru pengennya SDM unggul. Iya. Katanya. Harusnya. Tapi gimana polanya seperti ini? Kan seperti itu ya, nggak tahu ya. Kan SDM unggul itu kan nggak kelihatan, dari SD nggak bakal kelihatan. Karena SD itu kan proses masih. Proses ya. SMA, kuliah baru kelihatan proses hasil dari proses itu kan. Ya bener aja sih dia ngomong sekarang. Nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita bisa subsidikan ke swasta, otomatis kan akan menjaring lagi lebih banyak tuh. Kan banyak yang teriak fasilitasnya nggak ada, fasilitasnya kurang, kita nggak punya anggaran, bos. Subsidi aja swasta. Tapi kan sekarang kalau swasta, swasta rata-rata punya BUMN, Pak. Nah, duitnya kan banyak. Nggak tahu aku, masa sih? BUMN banyak masa? Ya banyak lah, BUMN. BUMN kan duitnya banyak. Buktinya direktur BUMN banyak dipotongin loh gajinya. Pernah dengar nggak sih kartu kreditnya sampai ratusan M?
Benar. Benar. Itu ya maksudnya ya bayarin pakai kredit cardnya dia lah gitu. Kalau kita makan subsidi. Sebenarnya kan solusi. Ya maksudnya subsidi dari situ-situ juga. Jangan berharap dari pemerintah. Juga. Ya. Pemerintah kan PR-nya udah banyak, belum hujatannya. Ya kan? Ini kan menjadi, kita ngomong sih berharapnya ini solusi ya. Ya kita nggak berharap didengar, yang penting eksekusi. Nah, terus ini yang kedua nih ya. Tadi kan pertimbangan yang pertama gratis ya. Yang kedua, saya mencoba menghitung dari matematika, Pak ya. Mantap. Matematika. Tapi untuk masuk SMA nih. 1 tambah 1 berapa? Itu bisa dibicarakan. Matematika ya. Masuk sekolah negeri. Nonsen, gratis masuknya. Pasti bayar. Bayar apa? Bayar, Pak. Tadi katanya gratis. Harusnya gratis. Oh, harusnya. Enggak, aku bicara misalnya ini ada anak yang tidak keterima di sekolah negeri, harus ke swasta. Ya kan? Ada anak kan harus ke swasta. Di swasta misalnya pendaftaran sudah 10 juta, 20 juta. SPP-nya 250 sampai 500 ribu. Kondisi seperti itu dia akan memaksakan masuk di negeri supaya apa? Supaya tidak bayar SPP. Kalau ada SPP pun nggak mahal-mahal amat, paling 50 ribu gitu kan kalau SPP negeri. Tapi dengan kondisi kayak gini, yang tadi kita ngomong ada jalur-jalur belakang, itu tuh muncul angka-angka, Pak. Nah, itu bahaya. Itu bahaya kan? Ya. Atau kita masuk swasta lah, ya kan? Saya masukin anak saya misalnya ke swasta, bayar 10 juta, SPP 500 ribu, ya kan? Kali 1 tahun, 5 juta, 6 juta, ya, 6 juta, 16 juta. Cepat ya mikirnya ya. Duit, pedagang. Duit ya, pedagang ya, pedagang. 16 juta. Tapi aku yakin kamu bagi-bagian pasti kurang. Ya, ya. Kalau bagi-bagian itu, waduh berat itu. Berat ya, susah tau. PPN, PPH, waduh susah. Lanjut. 16 juta setahun. Belum uang jajannya anak tuh kalau sekolah kan. Di sebulan kisaran 1 jutaan lah. 1 juta setengah, 18 juta lah ya. Kita naikin aping lagi kan dagang. 18 juta 1 tahun gua ngeluarin duit itu untuk sekolah anak. Kita ditambah lagi kondisi sekarang. Kita ngeluarin 18 juta. Itu udah termasuk bayar bangunan, uang gedung, seragam. Panjang banget ya. Terus gedung seragam nggak dipakai, Pak. Oh iya. Ya kan? Ya. Tapi kita suruh bayar. Ya. Baru kita sekolah daring di rumah. Butuh laptop. Butuh 5 internet. Juta minimal. Ya. Internet 300 ribu sebulan. Ya. Wah, udah 500 bayar. Sama YouTube lah. Iya, itu. buat nyontek soal. Saya mah mending cuti, anak saya cutiin. 2 juta berarti 24 juta. Iya, 24 juta. Kan? Iya. 300. Internetnya 5 juta. Udah lebih lah. Setahun ya. Saya cutiin anak saya, Pak. Berarti yang bermasalah bukan sistem dong. Ya? Yang bermasalah bukan sistem dong. Enggak lah. Sistem, Pak? Enggak lah. Kalau digratisin mah nggak akan terjadi. Kalau semua anak dimasukin ke sekolah negeri dan diterima, gini, tidak ada kita bilang gratis. Anggap tadi total gratisnya 12 juta. Iya. Ya kan? Iya. Benar ya? 12 juta kita free sudah. Tapi butuh internet. Iya. Benar nggak? Butuh laptop. Betul. Ya. Butuh konsumsi lebih banyak karena di rumah aja. Betul. Listrik. Jadi naik semua kan? Sebenarnya yang salah bukan sistem ternyata. Aduh, jadi terdiam saya ini. Yang salah itu ekonominya. Kenapa nggak naik-naik? Enggak. Ekonomi mah sekarang semua yang lagi bagus juga ngedrop. Ya itu kan? Iya. Berarti bermasalah di ekonomi. Jadi kalau kamu hitung-hitungan matematika, karena kita bagi bagian itu susah. Iya. Jadi kita berpikir logika yang di luar matematika aja. Enggak, tapi coba begini deh. Enggak. Itu kan secara universal. Tapi memang kalau dilihat spesifik lagi, sistem ini dipermudah. Ya. Hal-hal yang dari belakang, dari kanan, dari kiri itu nggak ada. Iya. Ya kan, secara kos tadi udah bilang gratis sekolah. Nah, hal-hal itu kan sudah membantu. Betul. Tapi kalau sistem zonasi ini benar. Banyak yang bilang anak saya
ada beberapa orang yang minta tolong, Pak bisa masuk sekolah. Kenapa Bu? Takut anak saya nggak terima. Ibu anak saya sudah pintar belum? Rajin-rajin belajar. Betul. Kan edukasi di situ perlu. Bukan berarti kita membantu gitu aja kan. Iya. Edukasinya Bu, anaknya betul-betul diajarin, didampingi. Itu kan jadi satu poin Bro. Iya. Benar nggak? Betul. Sistem ini kan dibangun untuk menekan sebenarnya hal yang begitu juga. Jadi betul-betul. Tapi kita sebenarnya harus mengangkat kualitas loh ya. Masalah belajar pintar atau tidak pintar itu akhirnya kalau udah mendekati masuk sekolah itu udah nasib Pak. Enggak lah. Jadi iyalah. Karena itu jadi indikator nggak bisa. Betul indikator. Tapi sekarang mereka juga pemerintah juga harus memikirkan anak-anak yang memang tidak bisa masuk itu kemana. Nah. Solusinya kan sekarang swasta. Jangan swasta itu mahal itu. Tambah bangku. Tambah bangku, oke. Kita nggak ngomong fasilitas sekolah yang ditambahin ya. Apa maksudnya bangunan sekolah yang harus ditambah ya? Bangku. Kuantitas. Ya, kalau itu setuju bangku. Itu aja. Kan poinnya ada di situ sekarang masalahnya. Gitu loh Pak. Iya. Nah, di situ baru kita ngomong ke ekonominya. Zonasi juga tidak bisa sama rata ya. Tidak bisa sama rata. Iya. Harus dilihat juga standar ekonominya dia gimana. Betul. Misalnya yang keterima ternyata gaji orang tuanya anggap 5 juta karena ngincar negeri. Yang nggak keterima selisih 1 poin 1 juta kan jauh. Iya. Mestinya kan itu juga jadi satu indikator juga. Indikator. Nggak bisa zonasi itu ngelihat indikasi dari name. Iya. Nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa. Sekarang Jadi kalau zonasi itu sudah zonanya masuk, nilainya juga harus masuk. Nah, kayak gitu kan. Nah, gitu. secara ekonomi nggak dipandang kan itu faktor loh. Tapi gini, ini ada nilai masuk, zona masuk, Nilai nggak masuk. Dia daftar ke sekolah lain, Ditolak. yang nilainya masuk, zonanya nggak masuk. Nah, itu kan. Jadi banyak yang nggak sinkron. Banyak yang nggak sinkron. Benar. Berarti memang harusnya Kapasitas. ada salah satu yang diprioritaskan. Benar. Misalnya nilai masuk, zona masuk, nilainya kurang-kurang dikit ya kasih masuk lah kan gitu. Kalau aku banyak indikasi sih, kayak ekonominya, kayak nilainya. Ekonomi itu mempengaruhi loh. Kira-kira dia bisa jalan kaki udah hemat. Iya. Bener kan? Kalau betul. dia harus mengeluarkan berapa sih naik angkot sekarang? Lama nggak naik angkot ya? Berapa 1.000. Mas Rian? Berapa ya naik angkot? 500. 500. Oh, 5.000. 5.000 bos. Iya 5.000. Satu hari 10.000. Bayangkan kan nggak efektif sudah. Efektif. Ya, tapi kan ada tapi jalan-jalan utama aja ya, jemputan bis-bis sekolah itu ya. Iya, jalan utama aja. Jadi kan banyak faktor sebenarnya pemerintah harus ngelihat. Ya, banyak-banyak ngopi, main ke bawah. Iya. Nggak ada yang lain kok. Ya, makanya. Sering-sering nongkrong sama kita. Sama kita. Kalau dulu kita sekolah, sanggup kita cuma 1.000. Naik angkot tuh dulu masih 100 sampai 500 perak. Betul. Bener kan? Iya. Sisanya kita masih bisa jajan. Tapi hari ini udah berat. Minimal 10.000. 10.000. SMP. Waduh. Bener kan? Itu belum jajan. Ya itu tadi angkot kan. SMP minimal 10.000 sekarang. Minimal. Gitu. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum sekolah hari ini ya banyak-banyak inilah kegiatan-kegiatan informal ya. Informal. Pendidikan informal. Tapi untuk kondisi sekarang nih kira-kira bakal yang nggak sekolah nggak? Kayaknya sih diakomodir semua. Diakomodir semua. Ya itu, tapi banyak sekali faktor yang harus diperbaiki tapi. Betul. Mestinya Iya. diakomodir semua karena mereka butuh pendidikan. Kadang-kadang memang sudah suka nggak sinkron Pak, gitu. Maksudnya gini, kebijakan dengan penyelenggara, suka kebijakannya udah bagus. Misalnya, begini. Itu juga. Penyelenggara yang di bawahnya, gitu. Aku nggak bisa dipungkiri, misalnya hal-hal, oke, ini anak nggak masuk, tahu-tahu jalur belakang tuh masih muncul kayak gitu kan, jalur belakang tuh masih muncul dengan nyebut angka-angka. Dulu bahasanya tuh kan dapat kursi, dapat kursi, iya. ya kan? Iya. Gitu. Dapat kursi sekian. Jadi dulu kalau yang tidak pintar dan tidak punya uang itu tidak bisa sekolah sekarang, kan, Pak. Itu kasihan. Hak negaranya di mana? Itu Sun. Ya kan? Iya. Padahal bapaknya punya hak pilih loh. Kalau anaknya kenapa nggak dapat hak pendidikan? Jangan ngomong tidak pintar deh, kasihan. Tidak beruntung. Tidak beruntung. Gitu. Jadi banyak faktor yang harus. Banyak faktor. Ya karena kita orang di luar, kita nggak tahu di dalam itu sebenarnya tujuannya apa sih. Iya. Sosialisasi juga kurang. Iya, betul. Apa sosialisasinya? Maksudnya menteri udah keluarkan gini-gini.
hari ini. Selamat datang, Bro. Halo. Gitu, ya. Oke. Sudah ada teman saya untuk hadir, jadi kita akhiri dulu. Ya, ini dulu. Kita ketemu lagi. Oke. Mudah-mudahan ini bagus, jadi nggak perlu ada dikat, nggak perlu retake. Pokoknya yang belum dapat sekolahan, Ya, nggak apa-apa Pak, sini aja. Nggak apa-apa, aman. Karena kita aman. Yang belum dapat sekolahan, Sekolah aja benar-benar. Ngaji lah, kan ngaji. belum dapat. Ya, ngaji. Sekolah TPA. TPA. Kalau saya mah cuti aja lah. Cuti, ikut les, kursus bahasa Inggris, komputer di Ya, rumah. kegiatan gitu. informal, Karena kegiatan bagaimanapun juga sekolah mah tetap penting. Betul. Ya Pendidikan kan? lah ya, kita Ya, ngomong pendidikan. Pendidikan tetap penting, cuman dalam kondisi sekarang, kalau hitungan matematika seperti tadi itu, udahlah. Karena dia susah bagi-bagiannya, jadi nggak bakal ketemu. Nggak bakalan ketemu. Tapi Indonesian Idol itu, Hah? yang terkenal juara 2-nya. Juara duanya Jadi ya. kamu yang nggak dapat pendidikan hari ini nggak ada masalah. Nggak Siapa ada tahu kamu masalah. lebih terkenal dari yang ada Uus sekarang. jobnya banyak, padahal kan? dia nggak menang. Bener kan? Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.